Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti biasa saya mau share materi prakarya kelas 8. Nah, untuk pembahasannya, di sini saya mau share materi mengenai alat penjernih air. Nah, di sini untuk alat penjernih air, ada penjernih air dari bahan alami dan penjernih air dari bahan buatan. Nah, baik di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai penjernih air dari bahan alami. Nah, di sini yang pertama yaitu sistem penyaringan air dari bahan alami. Nah, adapun cara sederhana untuk mendapatkan air bersih bisa dilakukan dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Nah, baik di sini yang pertama yaitu teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya. Seperti halnya penyaringan dengan kain katun. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Dan lanjut yang ketiga yaitu aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida, serta hidrogen sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air, seperti besi dan mangan, akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Lanjut yang keempat yaitu saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Lanjut yang kelima, di sini ada saringan pasir cepat atau SPC. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun, arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas atau upflow. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Baik, untuk selanjutnya di sini yang keenam ada Gravity Feed Filtering System. Gravity Feed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat atau SPC dan saringan pasir lambat atau SPL. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Pertama-tama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat atau SPC, kemudian air hasil penyaringan tersebut dan hasilnya disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Dengan dua kali penyaringan tersebut, diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari saringan pasir cepat, dapat digunakan beberapa saringan pasir lambat. Selanjutnya, di sini yang ketujuh ada saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku.
Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Baik, untuk selanjutnya di sini yang ke-8 ada saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan bertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. Sehingga, untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering, maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Untuk perawatan saringan keramik ini dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir. Baik, di sini yang terakhir ada saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur, gali, ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL, terlebih lagi SPC. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik pengendapan. Adapun beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu biji kelor. Biji buah kelor atau Moringa oleifera mengandung zat aktif rhamnoxyloxy, benzyl, isothiocyanate yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Penemuan yang telah dikembangkan sejak tahun 1986 di negeri Sudan untuk menjernihkan air dari anak sungai Nil dan tampungan air hujan ini di masa datang dapat dikembangkan sebagai penjernih air sungai Mahakam dan hasilnya dapat dimanfaatkan PDAM setempat. Serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air, sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Selanjutnya yang kedua yaitu tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekira 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekira 12 jam. Lanjut yang keempat yaitu kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Dan yang terakhir, di sini ada arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air.